Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herin Agustin dengan ujung NIM 4404224653143, di mana ini merupakan tugas otomasi kelima, yaitu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4ST4RN, pengambilan data manual, di mana untuk praktikum pertama kami masih menggunakan pengambilan data dengan manual. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Robib. Selanjutnya itu tujuan dari percobaan ini, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami prinsip kerja metode kendali on-off dan PID. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis kinerja sistem pengaturan. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan respon sistem, di mana respon sistem ini adalah cara keluaran, misalnya temperatur, berubah sebagai reaksi terhadap input misalnya daya pemanas, set point, gangguan. Respon ini bisa dilihat sebagai kurva waktu, transient, lunar, termasuk karakteristik seperti waktu naik, overshoot, dan steady state atau error. Nah, ada juga yang dinamakan open loop atau semi terbuka, di mana kontrol yang tidak menggunakan umpan balik. Contoh, memberikan daya konstan ke pemanas tanpa mengukur temperatur. Kelebihannya itu adalah sederhana, kekurangannya itu tidak bisa dikompensasi gangguan atau perubahan beban. Selanjutnya itu adalah closed loop atau sistem tertutup, di mana menggunakan umpan balik dari sensor, misalnya RTD atau thermocouple, untuk menyesuaikan output agar mencapai set point. Contoh, mengontrol PID yang membaca temperatur dan mengukur output pemanas. Keunggulannya yaitu akurat dan adaptif terhadap gangguan. Nah, jadi alat yang tertera di samping merupakan alat yang akan kami kerjakan, di mana alat ini merupakan alat pengendali on-off, di mana untuk alat itu dinamakan sebagai temperatur controller Autonix TK4S T4RN sebagai pengendali utama. Jadi di sini ada yang dinamakan dengan berfungsi untuk mempelajari sistem kontrol suhu secara closed loop, di mana suhu dijaga agar sesuai dengan nilai set point yang telah ditentukan. Komponen utamanya itu terdiri dari controller Autonix yang menampilkan suhu aktual PP dan suhu yang diinginkan CP, sensor suhu atau thermocouple untuk mendeteksi suhu objek, serta heater sebagai elemen pemanas yang dikendalikan oleh controller melalui SRR Solid State Relay. Selain itu, terdapat saklar utama dan terminal 220 PAC sebagai sumber daya, serta kabel penghubung yang menyalurkan sinyal arus listrik ke seluruh komponen secara keseluruhan. Alat ini menunjukkan bagaimana sistem kontrol otomatis dapat mempertahankan suhu secara stabil menggunakan metode kontrol on-off atau PID. Nah, selanjutnya itu adalah Autonix TK4RN. Itu ada penggunaan dan cara operasi. Jadi alat di bawah merupakan alat Autonix TK4S T4RN, adalah temperatur controller PID hard performance dari seri TK, mendukung mode on off, PID, heating cooling, komunikasi RS485 modulus, dan konfigurasi lewat software Darkmaster. Nah, dapat dilihat tampilan dan tombol utamanya show device, yaitu displaynya itu menampilkan PP atau process value dan SP set value. Nah, tombolnya itu biasanya ada tombol untuk naik turun, enter atau menu, dan tombol mode untuk akses parameter. Nah, terminal itu koreksi sensor TC atau RID atau analog untuk input SRR atau supply IC. Nah, selanjutnya itu ada sensor thermocouple atau tipe K, dimana ini probe merah itu untuk sensor plus sensor, terus ada probe biru itu untuk minus sensor, dan ada juga junction berbahan Ni berlapis tembaga sebagai sensor dengan screw ukuran hijau, kabel pengantar untuk kedua output sensor dengan shield kabel.
Selanjutnya itu ada di bagian alat tersebut ada lampu pijar, di mana lampu pijar ini ada bagian utama dari lampu pijar yaitu bola lampu. Bola lampu itu biasanya yang di dalam lampu yang kecil, terus ada gas bertekanan rendah, argon, bisa neon dan juga nitrogen. Selanjutnya itu ada filamen wall trap, ada juga kawat penghubung ke kaki tengah, ada kawat penyangga, kaca penyangga, kontak listrik di ulir, skru ulir, isolator dan kontak listrik. Nah, selanjutnya itu mengenai sistem kendali on off. Jadi pengendali on off ini merupakan strategi kendali closed loop yang paling sederhana. Dalam hal ini, akuator dapat menghasilkan nilai variabel atau besaran yang dikendalikan dalam keadaan tenaga penuh atau tanpa tenaga penuh sama sekali. Pada saat ekuator off, besaran yang dikendalikan kembali pada posisi awalnya semula. Contoh dari sistem kendali jenis ini adalah sistem pemanas yang dikendalikan oleh termostat. Tinjau suhu ruangan dengan sistem pemanas off dan suhu ruangan 50 derajat Fahrenheit. Setelah beberapa suhu ruangan akan turun menjadi sama besar dengan suhu luar, yakni sebesar 50 derajat F, di mana sekarang suhu ruangan berada dalam kondisi seimbang. Jika kemudian termostat diatur untuk bekerja pada suhu rata-rata 70 derajat Fahrenheit dengan hysteresis gap sebesar 2 derajat Fahrenheit, maka seperti yang ditujukan bahwa suhu dalam ruangan mulai meningkat dengan cepatnya awal dan kemudian memperlambat disebabkan proses penghilangan panas mulai dari meningkat. Pada saat suhu mencapai titik henti 70 derajat Fahrenheit, pemanas dimatikan. Nah, ada bagian-bagian dari alat dari TK4S itu. Yang pertama itu bagian display, menunjukkan temperatur pipi pada mode RAM dan menunjukkan parameter saat berada mode setting. Terus ada bagian display SP, menunjukkan nilai temperatur yang diinginkan pada berada mode RUN dan menunjukkan masing-masing nilai dari parameter-parameter yang berada pada mode setting. Lanjut ada indikator derajat Fahrenheit, derajat Celcius, itu menunjukkan unit temperatur yang digunakan. Terus ada indikator kontrol manual, ada indikator multi XP, indikator auto tuning, itu akan menyala setiap 1 detik setelah proses auto tuning. Terus indikator alarm output akan on setiap saat dalam alarm output on. Terus ada juga indikator kontrol output heating dan cooling, akan on setiap kontrol output on. Untuk tipe SSRP kontrol output akan on setiap sinyal NP lebih dari 3%. Terus ada untuk tipe kontrol output arus 4-20 mA DC, 0-2 mA DC, itu mode manual control akan selalu on kecuali saat sinyal MP menilai 0,0%. Terus ada mode auto control akan selalu on saat sinyal MP berada lebih dari 3% dan off saat di bawah 2%. Tombol mode ini digunakan saat men-setting parameter-parameter dan berpindah parameter. Tombol sebelumnya itu digunakan saat mengubah nilai di set serta berganti. Terus tombol yang ke bawah dan ke atas itu digunakan saat mengubah nilai di set berganti digit. Selanjutnya itu ada sistem kendali on off. Nah, yang dimana kan percobaan pertama itu menggunakan kendali on off. Untuk kalau on off sendiri itu kita melangkai terlebih dahulu modul seperti percobaan di bawah ini. Nah, selanjutnya itu dapat menghubungkan kabel power pada autotomik setiap kontak, kemudian tekan tombol switch on pada power. Terus pada automatic set value itu dengan 40 derajat Celcius dengan mengukur tombol tombol mode selama 2 menit sehingga indikator menunjukkan parameter 1. Terus setelah tampilan tersebut, maka tekan tombol atas untuk mengubah parameter 1 menjadi parameter 3. Setelah diubah, kita dapat menekan tombol mode agar data sebelumnya sudah tersimpan. Lalu ubah input type INT menjadi TCCH dengan menekan tombol bawah atau atas, kemudian tekan tombol mode hingga menjadi temperatur kontrol tipe atau atur menjadi on off. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya, masuk ke parameter 2, menekan tombol atau kemudian tekan tombol atas atau bawah. Terus setelah itu atur
hysteresis sesuai dengan ketentuan dengan menekan tombol atas untuk mengurangi nilai atau atas untuk menambah nilai. Nah, kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke parameter 5 dengan menekan tombol bawah dan juga atas. Kemudian tekan tombol. Nah, atur user level menjadi standar. Selanjutnya tekan tombol mode selama 2 detik untuk kembali ke indikator sebelumnya. Setelah itu tekan tombol mode untuk dapat kembali ke mode awal. Nah, selanjutnya itu kita dapat mengamati nih perubahan apa yang terjadi. Kemudian catat menu manual suhu yang tiap 10 detik. Selanjutnya itu PID. Sebenarnya dalam PID ini sama saja ya teman-teman. Cuman dalam rangkaian modul sendiri itu agak berbeda, bisa dilihat pada tabel sendiri. Nah, caranya sendiri itu sama saya seperti on off tadi, bedanya ini diatur ke PID-nya, terus bisa diatur juga untuk suhunya. Nah, bedanya ini kita masuk ke parameter 2. Sebenarnya sama saja, namun berbedanya di sedikit-sedikit doang. Nah, selanjutnya dari data tersebut kita dapat nih udah melakukan percobaan secara manual, kita mendapatkan data dong yang bakal kita untuk praktik simpan nanti. Nah, selanjutnya itu ada respon sistem, di mana respon sistem ini ada yang dinamakan steady state error. Jadi di dalam respon error sistem ini ada yang dinamakan TD, yaitu delay time, yaitu waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir atau steady state. Terus ada juga TR, itu ada trace time, itu waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Terus ada TP atau peak time, itu waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya atau overshoot. Terus ada juga TS atau setting time, itu waktu yang dibutuhkan agar respon untuk tetap berada dalam bawah batas toleransi tertentu dari steady state. Ada MP, yaitu maksimum overshoot, selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state. Lalu ini ada point dan output sistem CT pada kondisi waktu menuju tak hingga. Nah, ada yang dinamakan dengan respon sistem open loop, yaitu input itu ada tegangan, ada juga plan, motor DC, pemanas atau udara, terus ada outputnya itu sistem respon atau kecepatan suhu. Terus ada respon sistem closed loop, itu ada microcontroller atau mini komputer. Di situ ada input referensi atau set point. Jadi kita tentuin dulu nih set pointnya. Terus ada jika error itu pengendali on off PID integral state feedback. Nah, setelah itu sinyal terkendali, maka plan permodelan itu transfer function dan state space. Lalu selanjutnya outputnya yaitu sistem respon dan kestabilan. Terus ada juga bagian present value atau PP. Nah, ini ada bakal mendapatkan feedback atau umpan balik, dimana feedback ini bakal merangsang ke sensor, dimana sensor ini akan mengeluarkan output juga, yaitu sistem respon dan kestabilan. Nah, berikut merupakan diagram nih dari kontrol on off hysteresis. Nah, kontrol on off hysteresis ini menambah lebar setelan antara titik on dan off untuk mencegah jitter. Kondisi switching semoga cepat on atau off berulang di sekitar satu titik setel. Di bawah batas bawah itu on, di atas batas atas itu off. Lebar ini juga disebut sensitivitas atau gerak bebas atau dead zone. Nah, lebar sempit menahan menuju dekat set point, namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat asuh akuator seperti relay atau solenoid. Jika pen lambat atau aktivitas pemanas pipa besar, penundaan efek kontrol dapat memicu hunting, kondisi asosilasi berulang atau naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Solusi yaitu memperlebar hysteresis. Aplikasi umum ini perangkat on-off ini berbasis relay atau solenoid ini
kompresor kulkas memakai lebar besar untuk menghindari start atau stop steering, cocok untuk kontrol kasar. Terus ada juga kontrol PID, itu time profesional, yaitu ada PP, SP, dimana untuk horizontal atau X itu AT start dan juga successful completion. Nah, kontrol PID atau time profesional itu mengatur rasio on off atau dadi cycle secara profesional terhadap divisi di dalam professional band sekitar set point. Terus ada karena tegangan atau surit arus yang tidak bisa continue karena arus TK4S T4RN adalah relay, sinyal dikirim sebagai pulsa on off berulang dengan frekuensi cukup tinggi, perilakunya mendekati kontrol continue. Suhu siklus kontrol berdurasi konstan, di bawah band itu selalu on, di atas band selalu off. Di dalam band itu rasio on off berubah sesuai deviasi. Contoh dapat dilihat pada ini, yaitu on 0,7S dan off 0,3S. Dibanding dengan on off murni, overshoot lebih kecil, siklus kontrol lebih pendek, memberi hasil kontrol lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan nih dari materi dari aku tadi, yaitu open loop sederhana ini tidak lagi akurat, tapi tidak akurat. Closed loop dengan umpan balik diperlukan kontrol yang stabil. Nah, Autonix T4RN mendukung banget on-off VID dan komunikasi untuk monitoring setting via Textmaster atau via manual. Terus pengambilan data manual harus terstruktur nih dari waktu, PP, state output untuk analisis. Dari percobaan on-off plus hysteresis menghasilkan oscillasi stabil. PID itu time profesional memberikan respon lebih halus dan lebih cepat jika turning benar. Selanjutnya itu adalah ada di data dari kelompok kami, di mana setelah melakukan percobaan selama 10 kali dengan percobaan PID itu 6 kali dan on off itu 4 kali, maka dari kelompok kami itu mendapatkan hasil di mana dapat dilihat bahwa tabel-tabel dalam bawah ini dan juga ada juga grafik-grafik di bawah dari percobaan kami, di mana untuk kelompok kami sendiri itu dapat menyimpulkan bahwa P yang bagus itu ada di 30 dan DI yang bagus itu ada di angka 10 dan D yang bagus itu ada di angka 10. Terus selanjutnya nih ada juga yang dinamakan dengan off, dimana off ini menggunakan 4 kali percobaan untuk dapat melihat nih yang mana yang terbaik dari semua itu. Yang terbaik dari segala percobaan kita yaitu percobaan keempat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau salah, saya mohon ampun. Kepada Tuhan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.